Nek, maaf ya, aku belum bisa bawa nenek ke rumah yang layak. Nek bahagia masih ada kamu, Jeng. Nek, makannya pelan-pelan ya, masih panas. Kamu capek nggak nak ngurus nenek yang sudah Nenek tua? bukan beban, nenek satu-satunya keluarga yang aku punya. Maafkan saya terlalu lama pergi. Ibu tidak butuh harta, ibu hanya ingin melihatmu pulang. Matahari pagi di atas bantaran Sungai Citarum belum mampu mengusir kabut tipis bau logam dan sampah yang selalu menggantung di udara. Cahaya jingganya menyelinap melalui celah-celah papan kayu yang sudah lapuk, melukis garis-garis panas di lantai tanah yang lembab. Di dalam sebuah gubuk yang terbuat dari kayu bekas, seng berkarat, dan terpal plastik biru yang sudah pudar, Fatimah terbangun oleh nyanyian burung gereja yang berani bertengger di atap rumahnya. Dia mengusap matanya, membasuh muka dengan air dari sebuah jerigen bekas yang airnya ia dapatkan dari sumber air sumur bor tetangga, sebuah kemewahan yang ia bayar dengan membantu mencuci piring seminggu sekali. Usianya 16 tahun, tetapi matanya memancarkan ketajaman dan kedewasaan yang lahir dari keharusan. Pipinya tirus, tubuhnya ramping namun liat, seperti akar bambu yang bertahan di tanah tandus. Rambutnya yang hitam panjang diikat sederhana dengan karet gelang bekas. Gubuk itu kecil, mungkin hanya 3 kali 3 meter. Tapi bagi Fatimah, ini adalah istana. Di satu sudut, ada tempat tidurnya. Sebuah bel-bel kayu yang ditumpuk dengan kardus tebal dan ditutupi kain bekas spanduk iklan. Di sudut lain, tersusun rapi, harta karun-nya, botol-botol plastik bekas air mineral, sirup, dan sampo, yang telah dicuci dan dikelompokkan berdasarkan warna dan jenis. Ada tumpukan kardus yang diikat rapi, dan keranjang anyaman bambu yang berisi kaleng-kaleng bekas, besi tua kecil, dan kabel-kabel tembaga yang telah dikupas. Hidup Fatimah adalah sebuah siklus yang teratur, sebuah tarian bertahan hidup yang ia kuasai sejak orang tuanya meninggal 5 tahun lalu akibat sakit yang tak terdiagnosis. Ayahnya dulu juga pemulung. Darinya, Fatimah belajar membaca nilai pada benda-benda yang dianggap sampah oleh orang lain. Setelah sarapan sederhana berupa nasi dingin semalam dan sepotong tempe goreng, ritual hariannya dimulai. Dengan mengenakan baju lengan panjang yang sudah bolong-bolong di siku dan celana jeans compang-camping yang masih nyaman untuk bergerak, ia keluar dari gubuknya. Di depannya, terbentang pemandangan sungai yang berwarna coklat kehitaman, membawa serta sampah-sampah perkotaan. Tepiannya adalah tambang emasnya. Dengan karung goni di pundak dan sebuah pengait dari besi yang ujungnya dibengkokkan, ia mulai berjalan menyusuri tepian. Matanya, yang telah terlatih, memindai setiap gundukan, setiap tumpukan. Sebuah botol aqua yang masih utuh, itu adalah rupiah. Sebuah kardus mie instan yang belum terlalu basah, itu juga rupiah. Sebuah mainan anak-anak yang rusak, bagian plastiknya mungkin bisa dijual. Dunia Fatimah adalah dunia tekstur, warna, dan potensi nilai. Sebuah botol kaca kecap ia anggap lebih berharga daripada plastik karena berat dan harganya yang lebih stabil di pengepul. Sepanjang pagi, ia bekerja dengan tekun. Terkadang ia harus masuk sedikit ke dalam air yang keruh untuk mengambil botol yang tersangkut, atau memindahkan bongkahan sampah dengan pengaitnya. Dia tidak jijik, ini adalah lapangan kerjanya. Di sela-sela, ia menyapa pemulung lain yang lebih tua, Pak Midun dengan gerobak sapi tuanya, atau Mbah Siti yang hanya mengumpulkan kertas. Mereka adalah tetangga, sekaligus rekan di padang pencarian ini. Hubungan mereka sederhana, saling menghargai wilayah, terkadang saling membantu. Sudah banyak dapat, MAH, teriak Pak Midun suatu ketika. Lumayan, Pak. Tadi nemu kardus bekas kulkas, sahut Fatimah sambil tersenyum tipis. Wah, itu rejeki. Hati-hati di daleman sana, licin. Percakapan singkat itu adalah bentuk interaksi sosialnya. Fatimah tidak banyak bicara, tapi ia pengamat yang baik. Ia tahu siapa yang sedang susah, siapa yang baru dapat rejeki nomplok dari limbah pabrik, dan bagian sungai mana yang sedang panen setelah banjir kecil. Menjelang tengah hari, karungnya sudah setengah penuh. Ia pun pulang, menyeret karungnya dengan susah payah. Sesampai di gubuk, pekerjaan kedua dimulai, memilah. Botol plastik dipisahkan antara yang bening, PVC, dan yang berwarna, HDP. Labelnya harus dilepas. Botol kaca dipisahkan berdasarkan warnanya, hijau, coklat, bening. Kardus harus dibuka dan diratakan. Ini adalah meditasi Fatimah. Dalam keheningan gubuknya, dengan suara gemeresik plastik dan kertas sebagai latar, pikirannya sering melayang. Ia ingat ibunya yang selalu menyemangatinya untuk sekolah, meski hanya sampai kelas 6 SD. Ia ingat ayahnya yang mengajarkannya bahwa setiap benda punya cerita dan kegunaan kedua. Jangan anggap remeh yang sudah jadi sampah,
"Mah," kata ayahnya dulu. "Dia udah ngabdi sama yang punya sebelumnya. Sekarang giliran kita yang manfaatin, dengan hati-hati dan hormat." Filosofi sederhana itulah yang dipegang Fatimah. Dia tidak memandang dirinya sebagai pengumpul sampah, tapi lebih sebagai penyelamat barang. Memberinya kesempatan untuk berguna lagi. Setelah memilah, ia biasanya beristirahat, menikmati segelas air putih dan memandangi sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Sungai itu adalah jam hidupnya, penanda waktu sekaligus sumber kehidupan, meski seringkali juga sumber penyakit. Sore hari adalah waktunya untuk ke kantor. Ia mengangkat karung-karung yang sudah rapi ke atas gerobak kayu kecil miliknya, warisan termahal dari ayahnya, dan mendorongnya sejauh 2 kilometer menuju lapak Pak Dharma, sang pengepul. Perjalanan ke lapak adalah perjalanan memasuki dunia yang sedikit lebih ramai. Melewati jalanan kampung, melihat anak-anak berlarian, ibu-ibu menjemur pakaian, dan aroma masakan yang terkadang membuat perutnya keroncongan. Fatimah hanya berjalan, fokus pada gerobaknya. Dia telah belajar untuk tidak terlalu banyak menginginkan hal-hal di luar jangkauannya. Kepuasan terbesarnya adalah ketika Pak Dharma, pria berperut buncit dan berkumis tebal itu, menjemput barang-barangnya dan mengangguk puas. Botol bening, 3 kilo. Yang warna, 2 kilo. Kardus lumayan bagus, 5 kilo. Kaca hijau, nah ini yang bagus, gumam Pak Dharma sambil mencatat di buku kotaknya. Total, 45.000 mAh. Uang itu ia terima dengan hati-hati. 45.000 rupiah. Itulah yang akan menjadi modal hidupnya untuk 1, mungkin 2 hari ke depan. Sebagian untuk beli beras, minyak goreng paling murah, sedikit sayur, kadang telur atau tempe. Selebihnya, ia tabung dengan disembunyikan di dalam kaleng biskuit bekas yang dikubur di bawah tempat tidurnya. Untuk jaga-jaga. Untuk masa depan yang samar-samar ia bayangkan, mungkin memperbaiki gubuk, atau membeli sepeda agar tidak mendorong gerobak. Kembali ke gubuk saat senja, Fatimah merasa lelah namun puas. Dia telah melalui 1 hari lagi dengan aman. Dia memasak nasi dan sayur sederhana di atas tungku batu bata kecilnya. Asapnya mengepul keluar melalui celah atap. Makan malam ia nikmati sendirian, sambil mendengarkan suara jangkrik dan kodok mulai bernyanyi. Malam adalah waktunya untuk diam. Tanpa listrik, ia hanya ditemani cahaya lampu minyak tanah kecil. Kadang ia membuka kembali buku pelajaran lamanya yang sudah usang, mencoba mengingat-ingat pelajaran. Seringnya, ia hanya duduk di depan gubuk, memandangi bintang-bintang yang berhasil menembus kabut cahaya kota, dan berpikir. Hidupnya sunyi, tapi tidak selalu sedih. Ada kebebasan dalam kesederhanaan pilihannya. Ada kepuasan karena ia bisa mandiri. Meski kadang rasa kesepian itu datang, menyergapnya di tengah malam yang sunyi, membuatnya memeluk bantal dan berharap ada suara lain di gubuk ini selatinya sendiri. Namun, esok adalah hari baru. Esok akan ada lagi botol-botol yang menunggu untuk diselamatkan, karung yang harus diisi, dan rupiah yang harus dicari. Itulah kehidupan Fatimah. Sebuah dunia yang dibangun dari kaca, plastik, dan kardus. Sebuah benteng kecil di tepi sungai yang terlupakan, di mana seorang gadis muda belajar untuk bertahan, tidak hanya hidup, tetapi juga menemukan makna dalam setiap barang yang ia pungut, dalam setiap hari yang ia lalui. Dan dalam kesunyian itu, tanpa disadarinya, hatinya yang terlatih untuk melihat nilai pada sesuatu yang diabaikan orang, sedang mempersiapkan dirinya untuk sebuah penemuan yang akan mengubah segalanya, bukan berupa botol langka atau logam mulia, tetapi sebuah jiwa yang tersesat, yang nilainya tak terhitung. Tapi itu masih cerita esok. Untuk malam ini, Fatimah meniup lampu minyaknya, dan dunia dari kaca dan kardus itu pun tenggelam dalam gelap, menunggu fajar berikutnya. Langit pagi itu berwarna kelabu, menjanjikan hujan sore nanti. Fatimah membungkus karung gulinya dengan selembar plastik bekas yang ia jadikan jas hujan darurat. Hari Jumat biasanya adalah hari yang sibuk di pasar Loak Karanganyar. Para pengepul besar dari kota sering datang, membuat harga sedikit lebih baik karena persaingan. Fatimah sudah menyiapkan barang pilihannya, botol-botol kaca yang bersih, kardus-kardus tebal dari bekas kemasan elektronik, dan seikat kabel tembaga murni yang ia kumpulkan selama sebulan. Ini adalah hari untuk mendapatkan uang lebih. Dengan hati berdebar penuh harap, ia mendorong gerobaknya yang lebih berat dari biasanya menuju pasar. Suara roda kayu yang berderit di aspal jalan kampung sudah seperti teman setia. Sepanjang jalan, ia berpapasan dengan pemulung lain yang juga menuju ke arah yang sama, saling memberi anggukan. Ada suasana yang berbeda, energi mengejar rezeki yang terasa di udara lembab. Pasar Loak Karanganyar bukanlah pasar dalam pengertian konvensional.
Ia adalah sebuah lapangan tanah luas di belakang stasiun tua, dipenuhi oleh gubuk-gubuk semi permanen dari seng dan terpal milik para pengepul. Di sekelilingnya, berjejal gerobak, karung, dan tumpukan barang rongsokan yang menjulang seperti gunung miniatur. Suaranya riuh rendah, tawar-menawar, teriakan, bunyi mesin pres kardus, dan dentingan botol-botol kaca yang dihancurkan. Fatimah masuk ke dalam keriuhan itu dengan tenang. Dia sudah punya langganan, lapak Mbah Jum, seorang perempuan tua yang terkenal jujur dan tidak suka menekan harga. Setelah melewati tumpukan ban bekas dan bukit besi tua, sampailah ia di lapak kecil Mbah Jum. Wah, Fatimah datang dengan harta karun, sambut Mbah Jum, matanya yang sipit berbinar melihat botol kaca dan tembaga. Iya, Mbah. Tolong timbang yang bagus ya, pinta Fatimah sambil mulai mengangkat barang dari gerobak. Proses menimbang dan menawar berlangsung lancar. Mbah Jum memberikan harga yang adil untuk tembaga, membuat dompet kain Fatimah akhirnya menebal dengan selembar 50.000 dan beberapa lembar 10.000-an. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Uang ini cukup untuk beli beras karung kecil, minyak, telur, dan mungkin ia bisa beli sepotong ayam goreng dari warung Mbak Sri sebagai hadiah untuk diri sendiri. Setelah urusan selesai, Fatimah biasanya langsung pulang. Tapi hari ini, melihat uang di tangannya, ia memutuskan untuk berbelanja kebutuhan di bagian pasar tradisional yang berdampingan dengan pasar loak. Dia butuh sabun mandi dan obat nyamuk bakar. Sambil memegang erat dompetnya di dalam saku celana, ia menyusuri lorong-lorong sempit yang becek, menghindari percikan air dari atap seng yang bocor. Lorong itu penuh dengan kehidupan. Bau ikan asin, sayuran busuk, dan daging ayam yang digantung bercampur menjadi satu. Fatimah berjalan cepat, matanya waspada. Di pasar seperti ini, ia tahu dirinya rentan. Namun, perhatiannya tiba-tiba tersita oleh sebuah pemandangan di sudut paling gelap lorong, di belakang tumpukan kardus basah sampah pasar. Di sana, duduk merapat ke dinding, ada seorang perempuan tua. Sangat tua. Rambutnya putih kusut dan acak-acakan menutupi sebagian wajahnya yang keriput dan kotor. Pakaiannya, sebuah kebaya lusuh dan kain sarung robek, basah dan penuh noda. Yang paling membuat hati Fatimah tersentak adalah kaki si nenek, telanjang, penuh luka lecet dan kotoran yang mengering, dan posisinya terpelintir tidak wajar. Nenek itu hanya diam, tatapannya kosong menatap ke depan, seolah-olah jiwanya telah pergi, hanya menyisakan cangkang tubuh yang rentah. Fatimah berhenti. Orang-orang lalu lalang, ada yang melirik sekilas lalu melanjutkan langkah. Seorang pedagang sayur di sebelahnya berkata lirih, "Sudah dari kemarin sih, MAH. Jangan dekat-dekat, takutnya ada penyakit." Tapi Fatimah tidak bergerak. Ada sesuatu di mata nenek itu, atau lebih tepatnya, ketiadaan sesuatu yang menusuk jiwanya. Itu adalah tatapan yang lebih hampa dari sungai yang paling tercemar sekalipun. Ia teringat pada almarhumah neneknya sendiri, yang dulu selalu menungguinya pulang dengan senyum hangat. Kontrasnya menyakitkan. Tanpa berpikir panjang, Fatimah mendekat. Dia berjongkok, menjaga jarak yang sopan. "Nek, ini ada yang sakit?" tanyanya pelan. Tidak ada respon. Nenek itu bahkan tidak berkedip. Fatimah melihat lebih dekat. Luka di kaki itu tampak terinfeksi. Tangan si nenek gemetaran. Perutnya yang cekung menunjukkan bahwa ia sudah lama tidak makan. Sebuah gelombang kepedihan yang besar menerjang Fatimah. Dia melihat dirinya di masa depan? Atau dia melihat sebuah tanggung jawab yang tiba-tiba jatuh di pundaknya yang kecil? "Aduh, gimana ini?" gumamnya sendiri. Nasihat Pak Midun berdesir di kepalanya. "Kita hidup aja susah, MAH. Jangan nambah beban." Tapi bisikan lain, suara ayahnya, lebih kuat. "Kadang rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki bisa jadi orang yang butuh pertolongan kita." Dengan jantung berdebar kencang, Fatimah membuat keputusan. Dia mengeluarkan uang 50.000 dari dompetnya, uang hasil tembaga yang tadi ia banggakan, dan bergegas pergi. Ia kembali beberapa menit kemudian membawa 2 bungkus nasi rames hangat dan sebotol air mineral. Dengan hati-hati, ia membuka bungkusnya dan menyuapkan nasi ke mulut si nenek. Awalnya, nenek itu tidak bereaksi. Fatimah bersabar, menepuk-nepuk punggung tangannya yang kurus dengan lembut. Perlahan-lahan, refleks untuk menelan muncul. Nenek itu mulai makan, meski matanya masih kosong. Setelah makan dan minum, tampaknya ada sedikit cahaya yang kembali ke mata nenek itu. Dia perlahan mengalihkan pandangannya kepada Fatimah. Tidak ada kata, hanya sebuah tatapan yang dalam, sebuah pengakuan tanpa suara. "Nek, kamu punya keluarga? Kamu tinggal di mana?" tanya Fatimah lagi.
Tidak ada jawaban. Hanya sebuah tangan yang gemetar sedikit terangkat, lalu jatuh lagi. Fatimah memandang sekeliling. Pasar akan sepi sebentar lagi. Hujan mulai menetes. Ia tidak mungkin meninggalkan nenek ini di sini. Di bawah gerimis yang makin deras, keputusannya akhirnya bulat. Ayo Nek, saya bawa Nek ke tempat saya. Sederhana, tapi ada atap, katanya. Suaranya bergetar antara yakin dan takut. Langkah paling sulit adalah membawa nenek itu ke gerobaknya. Nenek itu lumpuh, tidak bisa berjalan. Fatimah, dengan segala tenaga yang dimilikinya, berusaha mengangkatnya. Badannya yang ringan ternyata masih terlalu berat untuk Fatimah. Beberapa pemulung yang melihat akhirnya turun tangan, membantu mengangkat nenek renta itu ke atas tumpukan karung di gerobak Fatimah. Mau dibawa kemana, MAH? Ini siapa? Tanya seorang dari mereka. Saya urus, Bang. Terima kasih ya, jawab Fatimah singkat, tidak ingin banyak bicara. Dengan nenek tua itu sekarang terbaring di atas karung-karung bekasnya, Fatimah mendorong gerobaknya keluar dari pasar. Hujan mulai deras, membasahi mereka berdua. Fatimah berusaha menutupi tubuh nenek dengan plastik yang tadi ia gunakan sebagai jas hujan. Dorongannya kali ini sangat berat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Apa yang baru saja ia lakukan? Bagaimana ia akan merawat seorang nenek lumpuh yang tak bisa bicara di gubuknya yang reyot? Dari mana uang untuk makanan tambahan dan obat? Keraguan menerpa seperti hujan yang menggigit kulit. Namun, setiap kali ia menoleh ke belakang dan melihat sesosok tubuh renta yang tak berdaya itu, keraguan itu dipadamkan oleh sebuah keyakinan aneh bahwa ini adalah hal yang harus ia lakukan. Ini adalah barang paling berharga yang pernah ia temukan, dan ia tidak akan membiarkannya terbuang. Perjalanan pulang yang biasanya memakan waktu 30 menit, kali ini menjadi hampir 1 jam. Fatimah berhenti beberapa kali untuk mengatur napas. Nenek itu tertidur, atau pingsan, Fatimah tidak tahu. Wajahnya yang keriput tampak lebih tenang. Saat mereka akhirnya tiba di gubuk tepi sungai, hari sudah sore kelam. Dengan sisa tenaga terakhir, Fatimah membopong nenek itu turun dari gerobak dan membawanya masuk ke dalam gubuk. Dia meletakkannya dengan lembut di atas bel-bel tempat tidurnya, satu-satunya tempat yang layak. Gubuk itu tiba-tiba terasa berbeda. Kehadiran sosok lain mengisi ruang sunyi yang sudah terlalu akrab. Fatimah menyalakan lampu minyak. Cahaya kuningnya menerangi wajah tua yang tak dikenal itu. Di tengah kelelahan, ketakutan, dan kebingungan, sebuah perasaan aneh muncul. Dia tidak sendirian lagi. Dia segera mengambil air hangat dari termosnya dan kain lap bersih. Dengan sangat hati-hati, ia mulai membersihkan tubuh nenek itu, membersihkan luka-luka di kakinya, menyisir rambutnya yang kusut. Setiap sentuhan dilakukan dengan penuh hormat, seperti merawat sebuah benda berharga yang sangat rapuh. Nenek itu terkadang mengerang pelan, tetapi tidak melawan. Setelah semuanya selesai, Fatimah mendandani nenek itu dengan baju tidur terbaik yang ia miliki, sebuah baju kaos lama yang bersih dan longgar. Kemudian, ia membuka bungkus nasi rames keduanya, yang sudah dingin, dan menyuapi nenek itu lagi. Kali ini, nenek itu makan dengan lebih kooperatif, meski masih diam. Malam itu, Fatimah tidur di lantai beralaskan karung dan beberapa helai kardus. Dari tempat tidurnya yang keras, ia memandangi sosok di atas bel-bel. Hujan deras memukul atap seng, menciptakan musik perkusi yang keras. Tapi di dalam gubuk reot itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada kehangatan yang bukan berasal dari api tungku. Sebuah kehangatan dari keberanian mengambil resiko, dari rasa kemanusiaan yang lebih besar dari rasa takut. Sebelum tidur, Fatimah berbisik ke dalam gelap. Besok saya cari tahu siapa kamu, Nek. Saya rawat. Saya janji. Ucapan itu adalah sebuah doa, sekaligus sebuah mantra untuk menguatkan hatinya sendiri. Di luar, sungai terus mengalir membawa sampah-sampah kehidupan. Di dalam, sebuah kehidupan baru, sebuah ikatan yang tak terduga, telah lahir dari keputusan nekat seorang gadis pemulung di sudut pasar yang kumuh. Fajar menyingsing dengan suara kicau burung gereja yang semakin akrab di telinga Fatimah. Namun, kali ini, ia tidak bangun dengan langkah otomatis menuju sungai. Ada kekakuan di tubuhnya karena tidur di lantai, dan ada sebuah beban baru di pikirannya yang membuatnya terbaring sejenak, mendengarkan napas teratur namun tersendat dari sosok di atas bel balenya. Nenek itu masih tertidur, wajahnya yang telah dibersihkan semalam tampak lebih damai meski keriputnya masih dalam dan pahit. Fatimah bangkit perlahan, memandangi tamu tak diundangnya. Realitas pagi ini terasa lebih berat daripada dorongan naluri kemarin di pasar. Di sini,
di cahaya mentari yang masuk dengan jelas, ia melihat betapa rapuhnya nenek itu. Tulang-tulangnya tampak nyata di bawah kulit tipisnya. Luka di kakinya, meski sudah dibersihkan, tampak merah dan bengkak. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Dunia Fatimah yang teratur telah berubah total. Rutinitas, bangun, memulung, memilah, menjual, tidur, kini harus disisipi dengan merawat. Pertama-tama, ia harus memastikan nenek itu makan. Fatimah menyalakan tungku kecilnya, memasak bubur nasi yang sangat encer, mudah ditelan. Sambil menunggu bubur masak, ia duduk di samping bel-bel, mengamati. Nek, sudah pagi, katanya pelan, menyentuh lengan si nenek dengan lembut. Nenek itu membuka matanya. Tatapannya tidak lagi kosong seperti kemarin, tetapi penuh dengan kebingungan yang dalam dan sedikit ketakutan. Matanya yang keruh memandang sekeliling gubuk yang asing, lalu menatap wajah Fatimah. Tidak ada pengenalan, hanya sebuah pertanyaan yang tak terucap. Di mana aku? Siapa kamu? Tenang saja, Nek. Ini rumah saya. Saya Fatimah. Saya yang bawa Nek kemarin dari pasar, ujar Fatimah dengan suara selembut mungkin, sambil mencoba tersenyum. Tidak ada respons verbal. Nenek itu hanya memandangnya. Fatimah mencoba menyuapi bubur. Awalnya, nenek itu mengatupkan mulutnya rapat-rapat, menolak. Fatimah tidak menyerah. Dengan kesabaran yang ia kumpulkan dari memilah ribuan keping plastik, ia terus mencoba, menepuk-nepuk tangan si nenek, berbicara dengan nada menenangkan. Akhirnya, bibir yang keriput itu sedikit terbuka, dan ia mulai menelan sesuap demi sesuap bubur tawar. Itulah kemenangan kecil pertama. Setelah makan, masalah berikutnya muncul, buang air. Nenek itu tidak bisa berjalan. Fatimah, dengan malu dan canggung yang luar biasa, harus membantu nenek itu ke sebuah kaleng bekas cat yang telah ia bersihkan dan ia jadikan toilet darurat di sudut lain gubuk. Prosesnya memalukan bagi keduanya, sebuah pengurangan martabat yang membuat hati Fatimah terasa perih. Tapi ia melakukannya dengan sikap hormat, tidak terburu-buru, berusaha menjaga perasaan nenek itu meski ia tak yakin apakah nenek itu masih mengerti rasa malu. Setelah urusan paling dasar itu selesai, Fatimah menghadapi dilema. Ia harus bekerja. Ia harus memulung untuk mendapatkan uang membeli makanan dan mungkin obat untuk luka itu. Tapi ia tidak bisa meninggalkan nenek itu sendirian di gubuk. Akhirnya, dengan hati was-was, Fatimah memutuskan untuk pergi, tetapi hanya ke area terdekat dari sungai, di mana ia masih bisa melihat pintu gubuknya. Ia meninggalkan nenek itu dalam posisi duduk bersandar ke dinding, dengan sebotol air dan sepotong singkong rebus di sampingnya. Setiap 5 menit, ia melongo ke arah gubuk, jantungnya berdebar kencang setiap kali. Kerjanya pagi itu tidak produktif. Pikirannya terbelah. Ia menemukan jauh lebih sedikit botol daripada biasanya. Konsentrasinya buyar. Saat ia melihat seorang nenek lain dari kejauhan, bukan neneknya, tapi Mbah Siti, ia tiba-tiba berlari kembali ke gubuk, khawatir ada yang salah. Nenek asingnya itu masih di posisi yang sama, hanya matanya yang kini tampak mengikuti pergerakan bayangan di dinding. Pulang sebelum waktunya dengan karung yang hampir kosong, Fatimah merasa frustasi. Bagaimana bisa ia merawat orang lain jika ia sendiri hampir tidak bisa merawat dirinya? Uang dari kemarin sudah habis untuk beli makan dan sabun. Tabungan di kaleng biskuit hanya tersisa sedikit. Sore itu, setelah makan siang yang lagi-lagi hanya nasi dan garam, Fatimah mencoba berkomunikasi lagi. Nek, kamu ingat namamu? Kamu dari mana? Dia mencoba menunjuk diri sendiri. Saya Fatimah. Lalu menunjuk nenek itu dengan tatapan bertanya. Nenek itu hanya menatapnya. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bibirnya yang tipis bergetar, seolah mencoba membentuk kata. Suara serak, parau, hampir seperti angin yang keluar dari celah kayu, terdengar. Ah, insinyur. Fatimah terkejut, lalu berseri-seri. Air? Nek mau minum. Ia buru-buru mengambil botol air dan menyodorkannya. Tangan nenek itu gemetar hebat saat mencoba memegang, sehingga Fatimah harus membantu menyangga. Setelah minum, tampak sedikit kelegaan di wajahnya. Itu adalah kata pertama. Sebuah terobosan. Fatimah merasa seperti mendapat harta karun. Kata sederhana itu adalah benang yang menghubungkan dua dunia yang terpisah itu. Malam harinya, Fatimah memeriksa luka di kaki nenek itu. Ia ingat dulu ibunya menggunakan kunyit dan daun sirih untuk luka. Esoknya, ia harus mencari atau membelinya.
Sementara itu, ia membersihkannya lagi dengan air hangat dan sabun. Saat kain lap menyentuh luka yang bengkak, nenek itu mengerang kesakitan. Fatimah berhenti. Iya, Nek, sakit ya? Tapi harus dibersihkan, biar cepat kering. Ia melanjutkan dengan lebih hati-hati, kali ini sambil bersenandung pelan lagu pengantar tidur yang dulu dinyanyikan ibunya. Nenek itu menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ada kilatan sesuatu di matanya. Bukan senyum, tapi ketegangan di wajahnya sedikit mengendur. Hari-hari berikutnya adalah pengulangan dari pola yang sama, dengan perkembangan yang sangat kecil namun berarti. Fatimah mengubah jadwal kerjanya. Ia berangkat lebih pagi, memulung dengan intens selama 2 jam di area terdekat, lalu pulang untuk memastikan neneknya aman dan membantu ke kamar mandi. Lalu ia pergi lagi sebentar, atau memilah barang di depan gubuk. Produktivitasnya turun drastis, dan begitu pula pemasukan. Uang tabungannya perlahan terkikis. Ia harus membeli lebih banyak beras, minyak, dan kini juga rempah untuk obat. Ia tidak lagi bisa membeli telur untuk dirinya sendiri. Namun, setiap kali ia melihat nenek itu bisa menelan bubur tanpa tersedak, atau setiap kali nenek itu mengikuti gerakannya dengan mata, Fatimah merasa itu sepadan. 1 minggu setelah kedatangan nenek itu, terjadi sebuah insiden. Fatimah pulang dari mencari daun sirih dan menemukan nenek itu terjatuh dari bel-bel, tergeletak di lantai tanah dengan wajah kesakitan. Rupanya, nenek itu mencoba meraih botol air dan terjatuh. Fatimah panik. Ia dengan susah payah mengangkatnya kembali. Setelah kejadian itu, ia tidak berani meninggalkannya sendirian lagi. Ia mulai membawa nenek itu dengan gerobak saat ia harus pergi agak jauh, seperti ke warung atau ke tempat ia memulung di area yang lebih aman dan datar. Pemulung lain melihat dan mulai bertanya-tanya. Fatimah, itu nenek siapa? Kok dipelihara? Tanya Pak Midun suatu sore. Nenek saya, Pak, jawab Fatimah sedikit terbata, tidak ingin berpanjang lebar. Oh, pantas. Tapi berat juga ya, MAH. Hati-hati. Kata, dipelihara, itu menyakitkan, tapi juga benar. Fatimah memang memelihara nenek itu, seperti ia memelihara harapannya untuk hidup yang lebih baik. Tapi ia tidak menganggapnya sebagai beban. Dalam kepasifannya yang hampir total, nenek itu telah memberikan sesuatu yang tak terduga pada Fatimah, sebuah tujuan yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Pada suatu malam yang tenang, setelah memberinya makan dan membersihkan luka yang mulai mengering, Fatimah duduk di lantai, bersandar ke dinding. Kelelahan menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, dari atas bel-bel, terdengar suara yang sangat pelan, seolah berasal dari jauh. Terima kasih. Fatimah terkejut, menatap tajam. Di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip, ia melihat air mata mengalir pelan di pipi nenek itu yang keriput. 2 kata itu, sederhana namun sangat dalam, adalah pengakuan. Nenek itu mungkin bingung, mungkin tidak ingat siapa dirinya, tapi ia tahu bahwa gadis muda ini telah menunjukkan kebaikan yang tulus. Fatimah merasa dadanya sesak. Tanpa terasa, air matanya juga menetes. Ia meraih tangan nenek itu, yang kini tidak lagi dingin seperti batu, tapi sedikit hangat. Sama-sama, Nek, bisiknya, suaranya serak. Pada saat itulah, ikatan itu bukan lagi sekadar kewajiban atau belas kasihan. Ikatan itu telah menjadi sesuatu yang nyata, sebuah hubungan antara 2 manusia yang tersesat, yang saling menemukan pelabuhan di tengah badai kehidupan mereka masing-masing. 2 dunia, 1 dunia dari kesunyian dan kerja keras, dan 1 dunia dari kehilangan ingatan dan ketidakberdayaan, telah menyatu dalam 1 gubuk reyot di tepi sungai. Mereka belum saling mengenal dengan baik, tetapi mereka sudah mulai saling percaya. Dan Fatimah pun berjanji dalam hati, ia akan melindungi nenek ini. Ia akan mencari tahu siapa dia, tapi untuk saat ini, yang penting adalah memberinya rasa aman, kepastian bahwa ada seseorang yang peduli. Sebuah keluarga kecil yang tak terduga telah terbentuk, dibangun dari keterbatasan, namun disangga oleh kekuatan kasih sayang yang mulai bertunas. Musim kemarau mulai menunjukkan taringnya. Udara di tepi sungai menjadi lebih pengap, debu beterbangan dari tanah yang retak-retak. Tapi di dalam gubuk Fatimah, sebuah musim semi yang kecil dan tak terduga mulai mekar. Nenek yang tak bisa bicara itu, yang kini oleh Fatimah dipanggil Nek Lintang, karena suatu malam ia menatap langit berbulan lama sekali, perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang lebih dari sekadar napas. Ucapan, terima kasih, di malam itu bagai membuka pintu yang terkunci. Nek Lintang tidak tiba-tiba menjadi cerewet, tetapi keheningannya sekarang terasa berbeda. Bukan lagi kehampaan, melainkan sebuah kesadaran yang tenang. Matanya,
yang dulu keruh bagai air sungai keruh, kini mulai jernih. Ia mengikuti setiap gerak Fatimah dengan perhatian yang penuh, seperti seorang bayi yang mempelajari dunianya. Fatimah menyadari bahwa Nek Lintang memahami lebih banyak dari yang bisa ia ungkapkan. Maka, ia mulai menjadikan gubuk itu sebuah ruang kelas tanpa kata. Ia menunjuk ke benda-benda sambil menyebutkan namanya dengan jelas dan perlahan. "Ini gelas, Nek," katanya sambil menunjukkan cangkir plastik retak. "Gelas. Untuk minum." Lalu ia meminum air darinya. "Ini lampu. Lampu minyak. Memberi cahaya. Ini gerobak. Untuk membawa barang." Nek Lintang hanya menatap, kadang matanya berkedip, kadang tangannya yang kurus bergerak sedikit, seolah ingin meniru. Suatu siang, saat Fatimah menyebut nasi sambil mengangkat piring, Nek Lintang mengangguk. Hanya sekali, anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Tapi bagi Fatimah, itu adalah sebuah kemenangan besar, setara dengan menemukan botol kaca utuh berharga tinggi. Komunikasi mereka berkembang menjadi sistem isyarat yang sederhana. Jika Nek Lintang melihat ke botol air dan menjilat bibirnya yang kering, itu berarti ia haus. Jika ia memegang perutnya, itu berarti lapar atau sakit perut. Jika ia mengerutkan kening dan melihat ke arah pintu, mungkin ia ingin buang air. Fatimah belajar membacanya dengan sangat teliti, lebih teliti daripada ia memilah jenis plastik. Perawatan fisik juga terus berlanjut. Luka di kaki Nek Lintang, berkat olesan kunyit dan daun sirih yang rutin, mulai mengering dan menutup. Kakinya masih lemah dan tak bisa menahan beban, tetapi bengkaknya sudah kempes. Fatimah, dengan penuh kesabaran, mulai melakukan terapi ringan, memijat lembut otot-otot kakinya yang mengerut, dan mencoba menggerakkan pergelangan kakinya perlahan-lahan. Setiap kali Nek Lintang mengerang kesakitan, Fatimah berhenti, menenangkannya, lalu melanjutkan dengan lebih lembut. "Harus dilatih, Nek. Biar bisa jalan lagi," bisik Fatimah, yakin bahwa di balik ketidakmampuannya, Nek Lintang mengerti niat baiknya. Untuk menghemat uang sekaligus menghibur, Fatimah mulai bercerita pada Nek Lintang. Ia tidak punya buku dongeng. Ceritanya adalah kisah hidupnya sendiri, petualangan memulungnya, yang ia sulap menjadi sebuah epos kecil. "Pagi tadi, Nek, saya pergi ke hutan besi tua. Itu sebutan saya untuk tumpukan rongsokan di ujung sana," mulanya Fatimah suatu sore, sambil duduk di lantai dekat bel-bel Nek Lintang. "Saya sedang cari harta karun, kabel tembaga. Tiba-tiba, ada kucing besar, warna belang 3, mengendap-endap. Saya kira dia mau rebut wilayah saya." Fatimah memperagakan dengan mimik serius, membuat Nek Lintang menatapnya dengan intens. Ternyata, dia cuma mau tidur di atas kaleng bekas yang hangat. "Akhirnya kita berbagi tempat. Saya dapat tembaga, dia dapat tempat tidur. Adil, kan?" Nek Lintang tidak tertawa, tapi sudut mulutnya berkedut, seolah mencoba untuk tersenyum. Matanya berbinar dengan minat. Itu adalah reaksi yang lebih berharga bagi Fatimah daripada tawa. Kisah-kisah itu terus mengalir. Tentang naga sungai, sebuah batang pohon besar yang tersangkut. Tentang bunga plastik, botol-botol warna-warni yang berserakan. Tentang raksasa yang baik hati, Pak Midun dengan gerobak sapinya. Dunia yang bagi orang lain adalah tumpukan sampah, melalui mata dan mulut Fatimah, menjadi sebuah negeri ajaib penuh petualangan. Dan Nek Lintang adalah pendengar setianya, satu-satunya penonton pementasan sehari-hari Fatimah. Suatu hari, Fatimah membawa pulang sebuah kejutan, sebuah radio kecil bekas yang ia dapatkan dari tukang loak karena rusak. Dengan memori samar dari cara ayahnya dulu, ia berhasil memperbaikinya sebagian. Radio itu hanya bisa menangkap satu stasiun, yang memutar lagu-lagu keroncong dan langgam Jawa lawas. Saat suara musik seruling dan sitar mengisi gubuk, sesuatu yang ajaib terjadi. Nek Lintang, yang biasanya hanya diam, jari-jari tangannya mulai mengetuk-ngetuk pahanya pelan, mengikuti irama. Lalu, bibirnya yang keriput bergerak-gerak, bersenandung sangat pelan, nyaris tak terdengar. Suaranya pecah dan sumbang, tetapi nadanya tepat. Fatimah terdiam, takjub. Ia tidak menyela. Ia hanya duduk, menyaksikan sebuah jiwa yang lama tertidur perlahan bangun, dibangunkan oleh melodi dari masa lalu. Sejak hari itu, musik menjadi bagian dari ritual mereka. Nek Lintang tampak lebih tenang, lebih hadir saat lagu-lagu itu diputar. Bahkan, suatu kali, saat sebuah lagu langgam tentang kasih sayang ibu terdengar, air mata mengalir deras di pipi Nek Lintang. Fatimah hanya memegang tangannya, tidak berkata apa-apa, membiarkan kesedihan yang tak dikenal itu mengalir. Ia tahu
di dalam kepala Nek Lintang yang kusut, ada kenangan-kenangan yang perlahan mencair, seperti es di terik matahari. Keterbatasan ekonomi semakin terasa. Makanan mereka monoton, nasi, sayur sederhana, kadang hanya daun singkong, dan lauk seadanya. Telur adalah kemewahan mingguan. Daging hampir tidak pernah. Tapi Fatimah selalu memastikan bagian Nek Lintang adalah yang terbaik, nasi yang lebih banyak, sayur yang lebih berkuah. Ia sendiri sering makan dengan lauk sambal terasi dan garam. Pada suatu sore, saat mereka sedang mendengarkan radio, seorang tetangga, Mbah Siti, mampir. Ia membawa 2 buah pisang rebus. Ini, MAH, buat kamu dan nenekmu, kata Mbah Siti, matanya penuh simpati. Ia telah mendengar tentang nenek Fatimah. Setelah Mbah Siti pergi, Fatimah mengupas pisang itu. Yang satu lebih besar dan matang sempurna. Yang satu agak kecil dan ada bintik hitam. Tanpa pikir panjang, Fatimah memberikan yang besar dan sempurna pada Nek Lintang. Ini, Nek, pisang. Enak. Nek Lintang menerimanya, tapi ia tidak langsung memakan. Ia menatap pisang di tangannya, lalu menatap pisang yang lebih kecil di tangan Fatimah. Tiba-tiba, dengan gerakan lambat tapi pasti, ia mematahkan pisangnya menjadi 2, dan mengulurkan bagian yang lebih besar kepada Fatimah. Fatimah terpana. Air matanya naik dengan cepat. Enggak, Nek, itu buat Nek saja. Saya punya ini, protesnya. Tapi Nek Lintang tetap mengulurkan tangannya, tatapannya lembut namun bersikeras. Sebuah pesan yang jelas tanpa kata, kamu juga harus makan yang enak. Peristiwa sederhana itu menghancurkan tembok terakhir antara mereka. Ini bukan lagi hubungan perawat dan pasien, bukan lagi penolong dan yang ditolong. Ini adalah hubungan timbal balik, sebuah hubungan keluarga. Nek Lintang, dalam keterbatasannya yang parah, masih memiliki kebeningan hati untuk memberi, untuk peduli. Malam itu, setelah Nek Lintang tertidur, Fatimah duduk di luar gubuk, memandangi bintang. Ia merasa aneh. Fisiknya lebih lelah dari sebelumnya, hidupnya lebih susah secara materi. Tapi hatinya terasa lebih penuh, lebih hangat, lebih berarti daripada sebelumnya. Ia tidak lagi sekadar hidup, ia menjalani kehidupan dengan sebuah tujuan yang konkret, membuat Nek Lintang senyaman mungkin, melihat secercah cahaya di matanya. Ia mulai berpikir untuk mencari tahu identitas Nek Lintang. Tapi setiap kali niat itu muncul, sebuah ketakutan kecil menyelinap. Jika ia menemukan keluarganya, apakah mereka akan mengambil Nek Lintang? Apakah mereka akan memisahkannya dari Fatimah? Dan yang lebih penting, apakah keluarga itu akan merawat Nek Lintang dengan kesabaran dan kasih sayang seperti yang ia lakukan? Untuk saat ini, Fatimah memutuskan, Nek Lintang adalah miliknya. Dan ia adalah milik Nek Lintang. Mereka adalah 2 orang yang tersesat yang telah membangun pulau kecil mereka sendiri di tengah lautan kesulitan. Bahasa mereka mungkin bukan bahasa kata-kata yang sempurna, tetapi bahasa hati mereka, dari tatapan, sentuhan, senandung, dan separuh pisang, telah menjadi bahasa yang paling fasih yang pernah mereka alami. Dan di dalam bahasa tanpa suara itulah, kasih sayang tumbuh subur, mengubah gubuk reot menjadi sebuah rumah, dan mengubah 2 orang asing menjadi sebuah keluarga. Desas-desus itu datang seperti asap, tipis pada awalnya, lalu semakin pekat, terbawa angin yang berhembus dari pusat kota ke daerah pinggiran seperti bantaran Sungai Citarum. Di warung kopi dekat stasiun, di lapak pengepul besar, dan di antara tukang becak yang mangkal, bisik-bisik itu bergulir. Ada orang kaya kehilangan ibunya. Katanya udah sebulan lebih hilang, dicari kemana-mana. Orang penting kayanya. Ada mobil-mobil bagus muter-muter. Nawarin duit banyak buat yang bisa kasih info. Ibunya tua banget, katanya sakit-sakitan, pikun. Fatimah mendengar bisikan-bisikan itu pertama kali dari Pak Midun, yang membawanya sambil lalu saat ia menjemur beberapa helai kain bekas yang ia gunakan untuk membalut kaki Nek Lintang. Katanya ada reward gede, MAH. Jutaan bahkan mungkin puluhan juta, kata Pak Midun, matanya berbinar. Kamu kan sering kemana-mana, siapa tahu nemu orang tua seperti itu. Jantung Fatimah berdebar kencang sekali, seperti hendak melompat keluar dari dadanya. Wajahnya berusaha tetap netral, tetapi tangan yang memegang kain bekas itu sedikit gemetar. Iya ya, Pak, tapi saya nggak pernah lihat orang asing, jawabnya, suaranya terdengar datar tidak wajar. Ya siapa tahu, kalau nemu, kabarin. Lumayan buat nambah modal, ujar Pak Midun sebelum berlalu, tak menyadari badai yang ia picu dalam diri gadis muda itu. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Pak Midun berdentang-dentang di kepalanya. Orang kaya.
Ibu tua. Pikun. Reward puluhan juta. Setiap deskripsi itu cocok seperti kunci dengan anak kuncinya. Nek Lintang. Lumpuh, diam, sering tampak bingung. Usianya sangat tua, dan meskipun pakaiannya compang-camping saat ditemukan, ada sesuatu tentangnya, sikap tenangnya, caranya menerima perawatan dengan semacam keanggunan pasif, yang selalu membuat Fatimah merasa dia bukan dari dunia ini. Tiba di gubuk, Fatimah melihat Nek Lintang yang sedang duduk bersandar, matanya tertutup, tangan kanannya mengetuk-ngetuk paha mengikuti irama hayalan. Wajahnya yang keriput tampak damai dalam tidur siangnya. Fatimah terdiri di pintu, memandanginya lama. Jutaan rupiah. Uang yang bisa mengubah hidupnya. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membangun rumah bata yang bagus, bisa berhenti memulung, bisa sekolah lagi, bisa hidup nyaman. Tapi kemudian matanya jatuh pada kaki Nek Lintang, di mana bekas lukanya masih terlihat seperti peta berwarna merah muda dan coklat. Ia ingat malam-malam di mana ia harus membangunkannya karena mimpi buruk yang membuat nenek itu mengigau tak karuan. Ia ingat bagaimana Nek Lintang membagi pisangnya. Ia ingat senandung pelannya saat mendengar lagu keroncong. Nek Lintang bukan lagi seorang nenek. Dia adalah keluarga. Dia adalah neknya. Tidak, bisik Fatimah pada dirinya sendiri, menggenggam tangan hingga berkeringat. Dia milikku sekarang. Namun, ketakutan mulai menggerogoti. Bagaimana jika keluarganya datang? Apakah mereka akan memahaminya? Ataukah mereka akan marah, menuduhnya menculik atau menyembunyikan Nek Lintang? Fatimah adalah anak jalanan, seorang pemulung. Siapa yang akan mempercayai kata-katanya melawan orang kaya dan berkuasa? Sejak hari itu, Fatimah menjadi lebih waspada. Ia mengurangi frekuensi pergi ke pasar loak yang ramai. Ia memilih memulung di area yang lebih terpencil, meski hasilnya lebih sedikit. Ia menghindari percakapan tentang orang hilang. Jika ada yang bertanya tentang Nek Lintang, ia hanya berkata, "Itu nenek saya dari kampung, sakit," lalu cepat-cepat mengalihkan topik. Tetapi desas-desus itu tak bisa dihindari. Suatu hari, saat ia mengantre membeli minyak goreng di warung kelontong, dua orang pria berdasi, yang terlihat sangat asing di lingkungan itu, datang dan menunjukkan sebuah foto pada pemilik warung. "Permisi, Pak. Kami mencari orang ini. Ibu kami. Apakah Bapak pernah melihatnya?" tanya salah satu pria itu sopan. Dari sudut matanya, Fatimah melihat foto itu. Jantungnya berhenti berdetak. Meski foto itu menunjukkan seorang perempuan tua yang rapi dengan rambut tersisir rapi dan senyum lembut, garis-garis wajahnya, bentuk matanya, itu adalah Nek Lintang. Tidak diragukan lagi. Pemilik warung menggeleng. "Enggak, Mas. Enggak pernah lihat." Pria itu mengeluarkan selembar kertas. "Ini nomor kami. Ada reward bagi yang bisa memberi informasi." Mereka lalu pergi, menuju warung berikutnya. Fatimah merasa seluruh tubuhnya dingin. Mereka sudah sedekat ini. Mereka mencari dengan sungguh-sungguh. Uang receh yang ia terima dari penjual minyak goreng terasa panas di tangannya. Ia berlari pulang, napasnya tersengal-sengal. Nek Lintang sedang terbangun, memandangi seekor kupu-kupu yang hinggap di terpal biru. Fatimah mendekat, memeluknya erat-erat. Tiba-tiba, Nek Lintang terkejut, lalu tangannya yang kurut perlahan membalut punggung Fatimah, menepuk-nepuk pelan. "Jangan pergi, Nek," bisik Fatimah, suaranya bergetar. "Tolong jangan pergi." Nek Lintang tidak menjawab, hanya terus menepuk-nepuk punggungnya, sebuah ritme yang menenangkan. Tekanan bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Persediaan beras di karung plastik sudah menipis. Uang di kaleng biskuit nyaris habis. Fatimah harus memilih, membeli obat salep untuk mencegah infeksi di kaki Nek Lintang, atau membeli telur untuk protein mereka berdua. Ia memilih obat, dan mereka makan nasi dengan sambal terasi selama 3 hari berturut-turut. Pada malam ketiga itu, Nek Lintang menolak makan. Ia hanya meminum sedikit air. Tatapannya sayu, dan ia menggigil meski udara tidak dingin. Fatimah meraba keningnya. Panas. Nek Lintang demam. Kepanikan melanda Fatimah. Ia tidak punya uang untuk pergi ke dokter atau membeli obat di apotek. Ia menggunakan pengetahuan tradisional, mengompres dengan air dingin, memberi air rebusan jahe yang ia tukar dengan seikat botol plastik. Sepanjang malam, ia berjaga, mengganti kompres, memastikan Nek Lintang tetap minum. Dalam keadaan setengah sadar, Nek Lintang mulai berbicara. Kata-katanya kacau, melompat-lompat. "Robert, jangan marah. Kebun, bunga anggrek.
Mau pulang, di mana rumahku? Dan yang paling menyayat hati, Fatimah, jangan tinggalin Nek. Fatimah menangis terseduh-seduh di sampingnya. Nek Lintang tahu namanya. Di alam bawah sadarnya, dia mengenali Fatimah. Dan dia juga menyebut Robert dan kebun anggrek. Hal-hal yang sama sekali asing bagi Fatimah, membuktikan bahwa ada kehidupan lain, kehidupan yang mewah, dalam ingatannya yang kacau. Esok paginya, demam Nek Lintang turun sedikit, tetapi dia sangat lemah. Fatimah tahu ia harus melakukan sesuatu yang drastis. Ia memandangi Nek Lintang yang tertidur lelap, wajahnya pucat. Disinilah puncak konflik batinnya. Cintanya pada Nek Lintang ingin ia pertahankan. Tapi cintanya juga mengatakan bahwa Nek Lintang butuh perawatan yang lebih baik, obat-obatan yang layak, makanan bergizi. Semua itu tidak bisa ia berikan. Dengan air mata yang tak henti mengalir, Fatimah mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia akan mencari pria berdasi itu. Ia akan menyerahkan Nek Lintang pada keluarganya. Bukan demi uang reward, tapi demi keselamatan Nek Lintang. Hatinya hancur berkeping-keping hanya dengan membayangkannya. Ia menulis sebuah surat sederhana di selembar kardus bekas, dengan pensil yang hampir habis. Saya merawat seorang nenek seperti di foto sejak sebulan lalu. Dia sakit sekarang. Tolong bantu dia. Dia ada di gubuk tepi sungai dekat jembatan bambu, Kampung Rawalele. Ia tidak menandatangani nama. Niatnya adalah menaruh surat itu di warung kelontong, lalu menghilang sebelum mereka datang. Biarlah mereka menemukan Nek Lintang dan membawanya pergi. Ia akan pergi jauh setelah itu, agar tidak melihat kepergian Nek Lintang, karena ia tahu hatinya tidak akan kuat. Namun, saat ia berdiri di depan gubuk dengan surat itu di tangan, siap untuk pergi, Nek Lintang membuka mata. Dia melihat Fatimah yang berdiri dengan pose tegang, air mata di pipinya. Perlahan, Nek Lintang mengulurkan tangannya. Sebuah isyarat yang jelas, kemarilah. Fatimah terjatuh berlutut di sampingnya, memeluknya erat. Maafkan saya, Nek. Saya nggak bisa rawat Nek dengan baik. Nek butuh dokter. Butuh keluarga Nek yang sebenarnya. Isaknya. Nek Lintang menepuk-nepuk kepalanya, lalu jari-jarinya yang dingin menyentuh pipi Fatimah, menghapus air matanya. Di mata Nek Lintang yang lemah itu, ada sebuah pemahaman, sebuah penerimaan, dan yang paling mengejutkan, sebuah ketegasan. Dia menggeleng pelan, lalu menunjuk ke diri Fatimah, lalu ke dada Fatimah, lalu ke dirinya sendiri. Pesannya sederhana, kamu adalah keluarganya. Kamu ada di sini, di hatiku. Pada detik itulah, Fatimah merobek-robek surat kardus itu. Ia membuang potongannya ke dalam tungku dan menyaksikannya terbakar. Api itu seperti membakar keraguannya. Baik, Nek. Kita tetap bersama. Saya akan cari cara lain. Keesokan harinya, dengan tekad baru, Fatimah pergi ke pasar loak dan menjual hampir semua barang berharga yang ia kumpulkan, termasuk beberapa kaleng tembaga kecil yang ia simpan untuk hari terdesak. Dengan uang itu, ia membeli obat penurun panas, vitamin, dan sebutir kelapa untuk dijadikan minyak dan santan gizi. Ia juga membeli sepotong kecil ayam untuk dibuat bubur. Bayang-bayang dari kota, dengan mobil mewah dan reward jutaan rupiah, masih ada di sana, mengintai. Tapi di dalam gubuk tepi sungai itu, Fatimah telah memilih jalannya. Dia memilih untuk bertarung, untuk merawat Nek Lintang dengan caranya yang terbatas, dan mempertahankan keluarga kecilnya dengan segala cara. Kini, ia tidak hanya melawan kemiskinan, tetapi juga melawan ketakutan akan kehilangan, dan melawan godaan untuk menyerah. Perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana pagi di bantaran sungai terasa lebih mencekam daripada biasanya. Kabut tipis yang biasanya romantis, kini terasa seperti selubung yang menyembunyikan bahaya. Fatimah baru saja selesai memandikan Nek Lintang dengan air hangat, sebuah kemewahan karena ia harus membeli kayu bakar ekstra. Demam Nek Lintang sudah turun, tetapi kelemahannya masih sangat terasa. Dia hanya bisa berbaring, napasnya pendek dan tersendat. Tadi mimpi apa, Nek? Tanya Fatimah sambil menyuapkan bubur ayam yang ia masak dengan hati-hati. Mimpi yang bagus ya? Soalnya tadi Nek kayak senyum-senyum sendiri. Nek Lintang membuka mulutnya pelan, menelan bubur itu. Matanya, meski lelah, memandang Fatimah dengan kelembutan yang dalam. Tangannya yang kurus meraih tangan Fatimah dan memegangnya erat. Sebuah isyarat yang sekarang sudah sangat berarti. Aku di sini. Aku bersamamu. Pagi itu, Fatimah memutuskan tidak pergi memulung. Ia ingin menjaga Nek Lintang setiap saat. Ia duduk di depan gubuk,
memilah-milah beberapa botol yang masih kotor. Telinganya siaga terhadap suara apapun yang asing. Setiap deru mesin yang agak halus membuatnya tegang. Setiap suara langkah kaki yang tidak dikenalnya membuat jantungnya berdegup kencang. Hingga pukul 10 pagi, tidak ada yang terjadi. Hanya suara riuh anak-anak yang mandi di sungai dan lalu lalang pemulung biasa. Fatimah mulai berpikir mungkin bahaya sudah lewat. Mungkin keluarga itu sudah mencarinya di tempat lain. Mungkin. Tiba-tiba, suara deburan air sungai seolah tenggelam oleh sebuah gemuruh yang mendekat. Bukan suara truk sampah atau gerobak sapi. Ini suara mesin yang halus, bertenaga, dan banyak. Beberapa ekor burung gereja berhamburan dari atap seng tetangga. Fatimah membeku. Dari jalan tanah berdebu yang membelah perkampungan kumuh itu, muncul sebuah mobil. Bukan mobil biasa. Sebuah SUV besar berwarna hitam legam, mengilap meski terlapisi debu jalanan. Di belakangnya, diikuti oleh 2 mobil sedan mewah berwarna silver. Mereka melaju pelan, seperti raksasa yang berhati-hati menginjak wilayah asing. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan jalur sempit yang menuju ke gubuk-gubuk di tepi sungai, termasuk gubuk Fatimah. Debu yang mereka terbitkan membentuk awan kecil yang perlahan-lahan mengendap. Pintu SUV hitam terbuka. Seorang sopir berpakaian lengkap keluar dan dengan sigap membukakan pintu belakang. Dari dalam, turun seorang lelaki. Dia mungkin berusia 50-an, rambutnya mulai memutih di pelipis, disisir rapi. Dia mengenakan kemeja lengan panjang linen putih yang mahal, celana chino, dan sepatu loafers yang langsung berdebu. Wajahnya tegang, penuh dengan kecemasan yang mendalam, dan ada garis-garis kelelahan di sekeliling matanya. Di belakangnya, turun seorang perempuan yang lebih muda, mungkin adik atau istri, dengan ekspresi yang sama khawatir. Fatimah, yang masih duduk di depan gubuk dengan sebotol plastik di tangan, merasa seluruh darah di tubuhnya mengalir ke kaki. Dunia di sekelilingnya menjadi senyap. Ia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang menggema di telinga. Ini dia. Mereka datang. Lelaki itu, Robert Wijaya, meski Fatimah belum tahu namanya, memandang sekeliling dengan pandangan yang campur aduk, sedih, jijik, dan harap yang tak tertahankan. Matanya menyapu deretan gubuk reot, lalu akhirnya tertuju pada Fatimah. Dia mendekat, diikuti oleh perempuan dan 2 orang ajudan yang turun dari mobil lainnya. "Permisi," kata Robert. Suaranya serak namun sopan. "Saya mencari seseorang. Ibu saya. Dia hilang sudah lebih dari sebulan." Dia mengeluarkan foto yang sama dari saku kemejanya. "Apakah kamu pernah melihat orang ini?" Fatimah melihat foto itu, lalu menunduk. Tangannya gemetar hebat. Dia tidak bisa berbicara. Dia hanya mengangguk, sangat pelan, sambil matanya mulai berkaca-kaca. Wajah Robert berubah. Harapan yang membara muncul di matanya. "Di mana? Di mana kamu melihatnya? Tolong, ini sangat penting." Fatimah menarik napas dalam-dalam. Ia menoleh ke arah gubuknya, ke arah pintu terpal yang tergulung. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Di dalam." Robert dan perempuan di belakangnya, ternyata adiknya, Clara, saling pandang penuh arti, lalu bergegas menuju gubuk. Fatimah bangkit. Kakinya seperti terbuat dari kapas, dan berjalan di depan mereka, membuka jalan. Cahaya dari luar menyorot masuk ke dalam gubuk yang gelap, menerangi tumpukan barang rongsokan dan sosok kurus yang terbaring di atas bel-bel. Nek Lintang sedang tidur, wajahnya pucat namun tenang di bawah selimut kain perca. Pada saat itulah, segalanya terjadi sangat cepat. Robert, begitu matanya menangkap sosok itu, terdiam sejenak seperti patung. Lalu, sebuah erangan yang dalam, penuh rasa sakit dan penyesalan, keluar dari mulutnya. "Ibu." Dia terjatuh berlutut di lantai tanah di samping bel-bel, tidak peduli kemeja putihnya yang langsung kotor. Tangannya yang besar namun gemetar meraih tangan Nek Lintang yang kurus. "Ibu, maafkan aku. Ibu." Clara menutup mulutnya, air matanya mengalir deras. "Oh, Tuhan, lihat kondisi ibu." Nek Lintang terbangun oleh suara tangisan dan sentuhan. Matanya yang kabur terbuka perlahan. Dia memandang wajah lelaki yang sedang menangis di depan matanya. Untuk beberapa detik, hanya ada kebingungan. Lalu, sangat pelan, cahaya pengenalan mulai muncul di mata Nek Lintang yang keruh. Bibirnya bergetar. "Rob, suaranya parau, nyaris seperti desisan angin. "Ya, Bu. Ini Robert. Anak ibu." Tangis Robert semakin menjadi, meletakkan kepala di pinggul ibunya. "Kami menemukan ibu.
Akhirnya, Nek Lintang mengangkat tangannya dengan susah payah, meletakkannya di atas kepala Robert yang beruban. Sebuah sentuhan seorang ibu, universal dan penuh maaf. Lalu, matanya berkeliling, mencari sesuatu. Saat ia melihat Fatimah yang berdiri kaku dan pucat di dekat pintu, terisak menahan tangis, mata Nek Lintang berbinar dengan kejelasan yang tiba-tiba. Dengan kekuatan yang tak terduga dari tubuhnya yang lemah, Nek Lintang menarik tangannya dari kepala Robert. Dia mengulurkan tangan itu ke arah Fatimah, jari-jarinya mengepal dan membuka, sebuah isyarat yang mendesak. Fatimah, dengan air mata yang akhirnya meluber, menghampiri. Dia berlutut di sisi lain bel-bel, berhadapan dengan Robert. Nek Lintang memegang tangan Fatimah erat-erat dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya masih memegang tangan Robert. Lalu, dengan lambat namun penuh tekad, ia menyatukan kedua tangan itu, tangan Fatimah yang kasar, hitam, dan penuh luka dengan tangan Robert yang halus, bersih, dan berjam Rolex. Fatimah! Bisik Nek Lintang, suaranya jelas terdengar oleh semua orang di ruangan sempit itu. Anakku, yang merawat. Robert terkesiap. Dia baru benar-benar melihat Fatimah untuk pertama kalinya. Gadis muda dengan baju lusuh, wajahnya penuh ketakutan dan kesedihan, tetapi ada keteguhan di balik air matanya. Robert melihat kondisi gubuk ini, melihat betapa bersih dan rapi Nek Lintang terawat meski dalam kemiskinan yang menyolok. Dia melihat botol obat dan semangkuk bubur setengah habis di samping tempat tidur. Realitas yang pahit dan mengharukan menyergapnya. Kamu, yang merawat ibu saya? Tanya Robert, suaranya bergetar. Fatimah hanya bisa mengangguk, tidak mampu mengucap sepatah kata pun. Clara, yang lebih tenang, mendekat dan mengecek kondisi ibunya dengan mata medisnya yang terlatih. Dia demam, kurus sekali. Tapi lukanya. Dia melihat kaki Nek Lintang yang telah dirawat. Lukanya dirawat dengan baik. Bersih. Robert masih memandangi tangan Fatimah yang kini ia pegang. Tangan yang telah menyelamatkan, membersihkan, menyuapi, dan menghibur ibunya selama sebulan penuh di tempat seperti ini. Rasa bersalah yang membara dan rasa syukur yang luar biasa bertempur di dadanya. Terima kasih, gumam Robert. Suaranya penuh beban. Terima kasih telah menjaga ibu saya. Kemudian, naluri bisnisnya yang terlatih muncul, diikuti oleh rasa bersalah yang mendorongnya untuk bertindak. Kami harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Dan kamu, ia menatap Fatimah. Kamu harus ikut. Fatimah menggeleng, menarik tangannya. Enggak, saya di sini saja. Nek, ibu bapak sudah ketemu. Saya sudah enggak perlu. Tapi Nek Lintang mengerang, menggenggam tangan Fatimah lebih erat. Jangan. Tinggal. Dia memandang Robert dengan mata memohon. Bawa dia. Robert memahami pesan dalam mata ibunya. Ibunya tidak ingin berpisah dari gadis ini. Tidak ada pilihan. Kamu ikut. Sekarang. Suaranya lembut namun penuh wibawa, tidak terbantahkan. Beberapa ajudan masuk ke gubuk dengan tandu darurat. Dengan sangat hati-hati, mereka mengangkat Nek Lintang dari bel-bel. Fatimah berdiri, seperti orang yang kesurupan, melihat kepergian sosok yang telah menjadi bagian hidupnya. Saat tandu melewatinya, Nek Lintang meraih ujung baju Fatimah. Fatimah pun berjalan di samping tandu, menuju dunia di luar gubuknya yang tiba-tiba dipenuhi oleh mobil-mobil mengkilap dan orang-orang asing yang memandanginya dengan rasa ingin tahu dan simpati. Para tetangga, Pak Midun, Mbah Siti, dan lainnya, berkumpul dari kejauhan, terpana melihat pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Sebelum masuk ke mobil ambulans yang ternyata sudah disiapkan di belakang SUV, Robert menoleh kepada salah satu ajudannya. Urus semua barang-barang berharga di dalam gubuk itu. Bawa semuanya. Lalu, kepada Fatimah, apa ada yang ingin kamu ambil? Fatimah melihat ke gubuknya yang kini tampak seperti cangkang kosong. Hatinya sakit. Tapi ia ingat satu hal. Ia berlari kembali ke dalam, mengais-ais di bawah bel-bel, dan mengambil kaleng biskuit berkarat tempat ia menyimpan kenangan dan uang tabungannya yang sedikit. Ia juga meraih radio rusak yang menjadi sumber kebahagiaan Nek Lintang. Hanya itu. Saat ia keluar dan berjalan menuju mobil yang ditunjuk Robert untuknya, ia menoleh sekali lagi. Gubuk reyotnya berdiri sendirian, pintunya terbuka lebar, seperti mulut yang ternganga menyaksikan kepergian penghuninya. Di sanalah hidupnya selama ini. Di sanalah ia menemukan Nek Lintang. Dan sekarang, ia meninggalkannya, menuju ke sebuah dunia yang sama sekali asing, di mana satu-satunya penuntunnya adalah seorang nenek tua yang kini kembali ke pangkuan keluarganya yang kaya raya.
Mobil-mobil itu perlahan membalik, meninggalkan debu dan keheranan. Fatimah duduk di jok belakang mobil mewah yang sangat lembut, memeluk kaleng biskuitnya erat-erat. Di depannya, ambulans membawa Nek Lintang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Takut, bingung, sedih. Tapi di tengah semua itu, ada satu kepastian kecil. Nek Lintang masih menginginkannya. Dan untuk saat ini, itu saja yang cukup. Cahaya dari jalan berdebu telah datang dan menerangi kegelapan hidupnya, membawanya pergi dari tepi sungai menuju sebuah takdir baru yang sama sekali tidak terbayangkan. Babak lama telah berakhir dengan dramatis. Dan babak baru, penuh dengan pertanyaan dan kemungkinan, baru saja dimulai. Perjalanan menuju rumah sakit swasta terbaik di kota itu, seperti mimpi buruk yang nyata bagi Fatimah. Dunia di luar jendela mobil berkecepatan tinggi adalah dunia asing. Gedung-gedung tinggi mengkilap, lampu lalu lintas yang teratur, orang-orang dengan pakaian necis berjalan cepat. Bau kabin mobil yang harum dan bersih justru membuatnya sedikit mual, seperti tubuhnya menolak kemewahan yang tiba-tiba ini. Tangannya tak henti-hentinya mengusap permukaan jok kulit yang halus, sementara mata terpaku pada ambulans di depan yang membawa Nek Lintang. Mereka tiba di sebuah bangunan besar berarsitektur modern, lebih mirip hotel bintang 5 daripada rumah sakit. Petugas medis dalam seragam sempurna sudah menunggu dengan tandu khusus. Robert dan Clara turun dengan cepat, mengawal tandu berisi Nek Lintang yang langsung dibawa masuk melalui pintu darurat VIP. Fatimah keluar dari mobil, berdiri kaku di bawah kanopi marmer, merasa sangat kecil dan kotor di antara kilau dan kesempurnaan itu. Seorang ajudan Robert yang masih muda mendekatinya. "Mbak, silakan ikut saya." Bapak Robert menyuruh saya menemani Mbak. Fatimah hanya bisa mengangguk, mengikuti pria itu masuk ke dalam lobi yang dingin dan sunyi. Mereka tidak pergi ke ruang tunggu umum, tapi ke sebuah suite di lantai khusus, ruangan yang lebih besar dan lebih bagus dari seluruh kampung Rawalele. Ada sofa lembut, televisi layar datar besar, kulkas mini, dan kamar mandi dalam. Kaca panorama menghadap ke taman hijau nan asri. "Ini untuk Mbak istirahat. Bapak Robert akan menemui Mbak setelah pemeriksaan ibunya selesai," ujar ajudan itu sopan sebelum pergi, meninggalkan Fatimah sendirian di tengah kemewahan yang membuatnya sesak napas. Ia tidak berani duduk di sofa. Ia berjalan pelan, kakinya yang bersandal jepit bekas terasa menodai karpet tebal berwarna krem. Akhirnya, ia duduk di lantai dekat pintu, memeluk kaleng biskuit dan radionya. Disinilah ia merasa nyaman, dekat dengan pintu keluar, seolah siap untuk melarikan diri kapan saja. Beberapa jam berlalu, yang terasa seperti satu abad. Seorang perawat membawakan nampan berisi makanan, ayam panggang, sayuran hijau, nasi putih pulen, dan semangkuk sop. Fatimah hampir tidak menyentuhnya. Rasa khawatir pada Nek Lintang memenuhi seluruh pikirannya. Saat senja mulai tiba, pintu suite terbuka. Robert Wijaya masuk. Ia telah mengganti baju menjadi kaos dan celana training yang sederhana. Wajahnya tampak sangat lelah namun lebih tenang dibandingkan pagi tadi. Matanya langsung menemukan Fatimah yang terduduk di lantai. "Mengapa duduk di sana?" tanyanya. Suaranya lembut. Fatimah buru-buru berdiri. "Saya, enggak apa-apa, Pak. Ibu saya, Nek Lintang, seperti kamu memanggilnya," ujar Robert, dan untuk pertama kalinya ada senyum kecil yang samar di bibirnya. Dia stabil. Kelelahan ekstrim, dehidrasi, dan infeksi ringan. Tapi dokter bilang, perawatan darurat yang dia terima, perawatan MU, menyelamatkannya dari kondisi yang lebih kritis. Fatimah menghela napas lega, air mata lagi-lagi menggenang. "Alhamdulillah." Robert mendekat, duduk di salah satu sofa, dan menunjuk sofa di seberangnya. "Silakan duduk. Mari kita bicara." Dengan hati-hati, Fatimah duduk di ujung sofa, tubuhnya kaku. "Saya Robert Wijaya. Yang tadi itu adik saya, Clara. Ibu saya namanya Sri Lestari Wijaya." Robert memandang Fatimah dengan intens. "Saya ingin mendengar semuanya. Dari awal. Bagaimana kamu menemukan ibu saya?" Dengan suara pelan dan terbata-bata, Fatimah mulai bercerita. Dari pasar loak yang bau, sosok nenek yang terlantar, keputusannya yang nekat, perjuangan membawanya pulang, kesulitan merawat, hingga momen-momen kecil seperti pisang yang dibagi dua dan senandung keroncong. Ia bercerita tanpa berbasa-basi, tanpa berusaha membesar-besarkan kebaikannya. Justru kesederhanaan dan kejujuran dalam setiap katanya itulah yang membuat Robert terpukau. Di hadapannya bukanlah seorang gadis yang mengharapkan imbalan, tapi seorang manusia dengan kebaikan yang tulus dan lugu. Saat Fatimah selesai, ada keheningan yang panjang.
Robert menunduk, mengusap wajahnya. Saat ia mendongak kembali, matanya basah. Fatimah, saya tidak tahu bagaimana cara membalas yang kamu lakukan. Kamu melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Kamu merawatnya, mencintainya, ketika saya terlalu sibuk dengan bisnis saya. Suaranya penuh penyesalan. Dia menderita penyakit demensia. Pelan-pelan melupakan banyak hal. 1 bulan yang lalu, dia keluar dari rumah ketika pengasuhnya lengah dan hilang. Kami mencari kemana-mana, tapi tidak terpikir oleh kami. Suaranya tercekat, bahwa dia bisa sampai di tempat seperti itu, dan dirawat oleh seorang malaikat seperti kamu. Fatimah malu mendengar pujian itu. Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan, Pak. Tidak, bantah Robert tegas. Banyak orang yang tidak akan melakukannya. Mereka akan lewat, atau paling banter memberi makan lalu pergi. Kamu membawanya pulang. Kamu menjadikannya keluargamu. Dia menarik napas. Ibu saya, meski kondisinya masih belum sepenuhnya sadar, terus menyebut namamu. Dia tidak ingin kamu pergi. Dan saya juga tidak akan membiarkanmu pergi. Fatimah memandangnya, bingung. Saya menawarkan 2 hal pada kamu, kata Robert, bersandar ke depan, tangannya terkatup. Pertama, tentu saja, sebuah reward uang. Kamu bisa meminta jumlah yang wajar, dan akan saya penuhi. Itu hakmu. Sebelum Fatimah bisa menolak atau menjawab, Robert melanjutkan. Tapi yang kedua, dan ini yang saya harap kamu pertimbangkan, saya ingin kamu tinggal bersama kami. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai perawat, tapi sebagai keluarga. Ibu saya jelas menganggapmu sebagai cucu, sebagai penolongnya. Dan saya ingin membalas budi dengan cara yang lebih berarti daripada sekadar uang. Saya ingin memberimu rumah, pendidikan, masa depan. Tawaran itu mengguncang Fatimah. Dunia berputar. Uang, keluarga, pendidikan, semua mimpi yang tak pernah berani ia raju tiba-tiba ditaruh di depan mata. Saya cuma anak pemulung, Pak. Saya nggak pantas, bisiknya. Pantas tidak pantas bukan soal latar belakang, Fatimah. Itu soal hati. Dan hatimu lebih mulia daripada kebanyakan orang yang saya kenal, jawab Robert dengan tulus. Pikirkan baik-baik. Tidak perlu jawab sekarang. Keesokan harinya, Fatimah diizinkan menemui Nek Lintang, atau sekarang Ibu Sri, di ruang ICU khusus. Perempuan tua itu terlihat masih lemah, tetapi wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi, dan ia mengenakan baju tidur sutra yang halus. Saat melihat Fatimah, matanya langsung bersinar. Tangannya yang tidak terpasang infus meraih tangan Fatimah. Nek, Ibu, sudah enakan? Tanya Fatimah. Ibu Sri mengangguk pelan. Fatimah, jangan pulang, ucapnya, lebih jelas dari sebelumnya. Dia tidak akan pulang, Bu, sahut Robert dari belakang Fatimah. Dia akan tinggal dengan kita. Ibu Sri tersenyum, sebuah senyum kecil yang penuh kedamaian, lalu tertidur lagi. Pertemuan itu menghapus semua keraguan Fatimah. Nek Lintang masih membutuhkannya. Dan Fatimah menyadari, ia juga membutuhkan Nek Lintang. Kebutuhan akan ikatan, akan kasih sayang, akan tujuan. Seminggu kemudian, Ibu Sri dipindahkan ke kamar rumah sakit biasa. Fatimah hampir selalu di sisinya, membacakan koran, memutarkan lagu keroncong dari ponsel baru yang diberikan Robert, radio rusaknya tetap ia simpan, atau sekadar memegangi tangannya. Hubungan mereka tetap sama. Hanya latarnya yang berubah menjadi mewah. Pada suatu sore, di taman rumah sakit, Robert kembali membahas masa depan. Saya sudah mengurus dokumen-dokumenmu. Kamu akan tinggal di rumah kami. Kamu akan sekolah lagi, program kesetaraan lalu lanjut ke SMA. Clara, adik saya, yang akan membimbingmu. Dan tentu saja, ibu akan sangat senang memiliki kamu di rumah. Fatimah memandangi air mancur di tengah taman. Pak Robert, saya terima tawaran Bapak untuk tinggal bersama dan sekolah. Tapi, untuk uangnya, saya nggak mau. Robert terkejut. Kenapa? Itu sudah seharusnya. Karena apa yang saya lakukan untuk Nek, untuk Ibu Sri, bukan untuk uang. Kalau saya terima uangnya, rasanya jadi tidak murni, ujar Fatimah dengan bijaksananya yang polos. Tapi, ada satu permintaan. Apa itu? Kalau boleh, tolong bantu perbaiki kampung Rawalele. Bikin MCK umum yang layak, atau bantu anak-anak lain yang nggak bisa sekolah. Atau kasih modal ke pemulung seperti Pak Midun untuk usaha kecil.
Matanya berbinar. Itu lebih berarti buat saya. Robert terdiam, terharu dan kagum. Di hadapannya, gadis yang berasal dari tempat paling rendah dalam masyarakat justru memiliki visi kemanusiaan yang lebih luas daripada banyak filantropis yang ia kenal. Baik, jawab Robert dengan suara tebal. Kita akan lakukan itu. Bersama-sama. 2 minggu kemudian, Ibu Sri dinyatakan cukup sehat untuk pulang. Mobil yang sama membawa mereka kali ini bukan ke rumah sakit, tapi ke sebuah rumah megah di kawasan elit. Fatimah, yang kini mengenakan pakaian sederhana namun bersih dan baru, berdiri di depan gerbang besi berukir. Ia takut masuk. Tangan yang hangat memegang tangannya. Ibu Sri, didampingi perawat, tersenyum padanya. Rumah kita, kata Ibu Sri pelan. Dan Fatimah pun melangkah masuk. Ia tidak meninggalkan Fatimah yang dulu. Ia membawanya dalam hati. Kekuatan bertahan hidupnya, kemampuannya melihat kebaikan dalam kesulitan, dan cintanya yang tulus pada seorang nenek asing, itulah yang membawanya ke sini. Hari-hari pertama penuh penyesuaian. Diajari menggunakan peralatan rumah, diajari tata krama, tapi Robert dan Clara selalu sabar. Yang terpenting, Ibu Sri adalah jangkar emosionalnya. Malam-malam pertama, Fatimah sering terbangun dan berjalan ke kamar Ibu Sri, hanya untuk memastikan dia baik-baik saja. Ibu Sri pun demikian. Ikatan mereka tetap kuat, menjadi fondasi bagi kehidupan baru Fatimah. 1 bulan setelah kepulangan mereka, Fatimah diajak Robert kembali ke Rawalele. Sebuah yayasan yang didirikan Robert dengan nama Yayasan Fatimah Lestari, sedang meresmikan sebuah balai belajar dan klinik kesehatan sederhana. Fatimah, didampingi Ibu Sri yang kini sudah bisa berjalan pelan dengan tongkat, disambut dengan tepuk tangan dan tangis haru oleh tetangga tempat lamanya. Pak Midun memeluknya. Selamat ya, MAH. Anak baik dapat rejeki yang baik. Mbah Siti mengusap kepalanya. Jangan lupakan kami. Fatimah menangis. Saya nggak akan pernah lupa. Ini rumah pertama saya. Saat mereka hendak pergi, Fatimah menyempatkan diri masuk ke gubuk reotnya yang masih berdiri, tetapi sudah akan dibongkar untuk dijadikan taman kecil penghijauan. Ia mengambil segenggam tanah dari lantainya, memasukkannya ke dalam sebuah kantong kecil. Sebuah kenangan. Di mobil dalam perjalanan pulang, Ibu Sri memegang tangan Fatimah. Kamu hebat, bisiknya. Fatimah memandang keluar jendela. Sungai Citarum yang keruh masih mengalir di kejauhan, seperti garis pemisah antara masa lalunya dan masa depannya. Dulu, hidupnya terbatas di tepian itu. Sekarang, sungai itu mengalir ke laut yang luas, dan hidupnya juga demikian. Ia tidak lagi sekadar gadis pemulung yang bertahan hidup. Ia adalah Fatimah, seorang penyelamat, seorang cucu, seorang pelajar, dan seorang pemimpi yang baru saja memulai perjalanan panjangnya. Kebaikannya yang tulus, yang diberikan dalam kegelapan dan keterbatasan, telah membawanya ke cahaya. Dan cahaya itu tidak membutakan, tetapi membimbingnya untuk bersinar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa lalu yang telah membentuknya. Sungai hidupnya telah menemukan lautan. Dan di lautan yang baru itu, Fatimah tahu, dengan nek lintang di sisinya dan keluarga baru yang mendukung, ia akan belajar untuk berlayar.